Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Tiada habis-habisnya kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Dan betapa hati kami bersyukur selalu. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur kita kepada Bapa yang hidup. Allah yang selalu menyertai. Allah yang selalu memimpin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu yang baru buat kami. Rahmat-Mu baru buat kami. Haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang kusembah. Haleluya. Haleluya. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan. Pagi ini kami bawa hati kami buat Engkau Tuhan. Pagi ini kami bawa ucapan syukur kami buat Engkau Tuhan. Pagi ini kami mau naikkan syukur kami kepadamu Bapa. Sebab Engkau Allah yang hidup. Bapa, ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, sertai langkahku selamanya. Oh betapa ku bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku, Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Oh katakan syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Mari sembah, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada bagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Katakan kita bersyukur kepada Tuhan. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagi yang Tuhan. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau serai langkahku selamanya. Mari katakan syukur,
bangkit berdiri. Kita mau katakan, betapa ku bersyukur atas segala. Kami bersyukur buat segala berkat-Mu Tuhan. Semua yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kita sembah Dia. Kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada hanya karena berkat kasih-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah yang kami sembah, Engkaulah yang kami tinggikan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan selalu baru dan melimpah buat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Seberapa kita bersyukur kepada Tuhan. Seberapa kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Ingat segala kasih Tuhan. Karena Tuhan itu baik buat kita. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, syukur. Ku bersyukur kepadamu, puji, ku puji agung nama-Mu, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Sekali dengan lembut katakan, syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Ku puji agung nama-Mu, sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah. Oh, kami bersyukur
ada Tuhan, sebagaimana kami ada hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Benar Tuhan, kalau kami masih boleh beribadah tempat ini hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tiada habis-habisnya kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau emang ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami pulang bawa berkat yang luar biasa daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap juga Kau didik Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan. Mari yang siap memuji Tuhan katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin, 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 amin. Saya percaya Tuhan kita baik, amin. Dunia boleh menyampaikan berita yang gak baik. Virus ini, virus apa boleh, mungkin apapun. Tapi kita percaya biar bumi akan berlalu, biar bulan gak percaya lagi. Tapi Tuhan kita tetap sama, amin. Amin. Kita mau berikan suara yang terbaik, berikan hati yang terbaik, berikan goyangan yang terbaik. Mari, kita mau katakan dengan iman. Kalau Tuhan kita sama, bumi boleh berlalu, Tuhan kita tetap sama. Bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin. Semua yang difirmankannya pasti akan hilang. Sekali lagi ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan Boleh angkat tangan kita katakan. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Amin, katakan. Semua yang difirmankannya pasti akan Boleh goyang sama-sama ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Salah satu hal yang menaikkan imun kita adalah berolahraga, amin. Siapa yang mau menari buat Tuhan? Ini musiknya udah goyang, kalau kita cuman goyang kiri kanan kayaknya kurang asik, amin. Boleh angkat tangan kita. Lihat gerakan kiri kaki kanannya, masih lega kan? Jaraknya jauh. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta. Katakan ku mau cinta.
firman Tuhan kekal selama-lamanya. Apapun boleh terjadi, apapun di sekitar kita boleh terjadi, tapi firman Tuhan tetap kekal dan abadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat iman yang teguh yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Nanti kita mendengarkan lagu, orang akan nyanyikan, biar setiap kata demi kata boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita.
tak kalah kami bersyukur kepadamu Tuhan. Meski apapun yang terjadi, yang harus kami jalani hari-hari ini, kami akan tetap bersyukur padamu Tuhan. Karena di balik ucapan syukur, ada mujizat yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan kembali hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah badai yang selalu bergelora ini. Kami mau tetap pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Urapi setiap kami mendengar untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Haleluya. Bersukacita pagi hari ini ketika Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, berkumpul, bersekutu, terlebih kita siapkan hati kita buat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya ketika kita membuka hati buat firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan akan menyatakan sesuatu yang besar buat hidup kita. Ketika kita pulang nanti, kita akan merasakan, menikmati berkat-berkat kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan judul, jangkar yang kuat menghadapi badai. Kita buka di dalam Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Saya akan bacakan buat setiap kita pada kesempatan pagi hari ini. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, pengharapan adalah sauh yang kuat, yang aman bagi jiwa kita. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, satu hal yang harus tetap kita miliki adalah pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, hari-hari ini semua orang di dunia ini sedang menghadapi badai yang sama. Apa itu? Badai COVID-19. Melanda seluruh dunia, membuat banyak hal yang terjadi. Banyak orang kehilangan kesehariannya, kebiasaan hari-harinya tidak bisa lagi dia lakukan. Ada banyak orang kehilangan waktu berkumpul mungkin dengan keluarga, dengan orang terdekat. Ada banyak orang yang kehilangan mata pencarian, pekerjaan mereka. Ada banyak orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Tetapi kembali saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada satu hal yang tidak boleh pernah hilang dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa itu? Pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Miliki pengharapan kita di dalam Tuhan. Jangan pernah hilang di tengah-tengah badai apapun yang sedang melanda saat ini. Kita harus tetap pegang teguh janji Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sebuah kapal yang besar membutuhkan yang namanya sebuah jangkar. Jangkar itu berguna sekali untuk kapal ini. Untuk apa? Dapat menahan ombak yang besar, dapat menahan badai yang besar, dapat menahan angin yang menerpa. Sehingga kapal itu menjadi tetap kuat, kokoh. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita dapat membayangkan seandainya sebuah kapal yang besar, dia tidak memiliki jangkar yang kuat,
ketika dia menurunkan penumpang, tidak ada jangkar yang menahannya, apa yang akan terjadi? Ada angin yang akan menerjang, ada badai yang akan menerjang, ada ombak yang akan menerjang, yang membuat kapal itu menjadi oleng. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kehidupan manusia banyak orang yang menganalogikan sebagai sebuah kehidupan yang berada di dalam sebuah kapal. Kita mengarungi yang namanya laut kehidupan yang di dalamnya tidak selalu tenang. Karena apa? Di dalamnya ada riak-riak, gelombang-gelombang, bahkan ada angin kencang, ada badai yang sewaktu-waktu akan menerpa kita. Oleh karenanya, seperti sebuah kapal yang memerlukan jangkar yang kuat untuk menahan badai, ya, kita pun harus memiliki jangkar yang kuat untuk menahan badai kehidupan ini. Nanti saya mau memberikan kita belajar jangkar apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya dalam menghadapi badai kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang akan tahu apa yang akan terjadi hari-hari ke depan. Mungkin akan ada riak-riak kecil, badai, gelombang angin besar yang akan menerpa. Tapi kalau kita memiliki jangkar yang kuat, menahan badai itu, kita akan keluar sebagai pemenang. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, satu kali ada sebuah cerita, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Seekor burung kenari yang bernama Pedro. Satu kali Pedro ini sedang bernyanyi riang di dalam sangkar. Ketika tiba-tiba sang pemilik burung ini menghampiri, hendak membersihkan sisa-sisa kotoran dalam kandang Pedro dengan membawa sebuah vakum cleaner. Dia nyalakan vakum cleaner di dekat kandang Pedro. Baru saja dia nyalakan, telepon di dalam rumah berbunyi berdering. Dia cepat berlari ke dalam rumah. Belum dia mengangkat telepon, dia berkata halo. Di luar sana terdengar sebuah bunyi yang aneh. Suk! Dia kaget. Dia lari ke depan. Dilihatnya Pedro kesayangannya sudah tidak ada lagi di kandang. Pasalnya apa? Pedro tersedot dengan vakum cleaner yang sudah menyala tadi. Dengan cepat sang pemilik burung ini dia buka bagian bawah yang buat menampung kotoran. Dia buka dengan sigap, dengan cepat dia lihat Pedro dalam keadaan kotor dengan debu yang hitam pekat. Dalam keadaan semaput, tapi dia masih hidup. Dengan cepat dia keluarkan, dia pergi ke kamar mandi, dia nyalakan air keran dengan keras, dia cuci Pedro ini dengan air yang begitu dingin, dia siram dengan air yang begitu dingin. Pedro yang tadinya kotor berdebu pekat, dia kembali bersih. Tetapi apa yang terjadi? Pedro kedinginan karena dia disiram dengan air yang dingin, bulu-bulunya semua basah kuyup. Melihat burung kesayangannya dalam keadaan kedinginan, dia ambil yang namanya hair dryer. Dengan cepat dia colokkan ke listrik, dia panaskan burung Pedro ini. Maksudnya untuk membuat bulu-bulunya menjadi kering dan hangat. Dia panaskan Pedro dengan pengering rambut. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, menyadari semuanya itu, esok harinya keceriaan Pedro tidak ada lagi. Suara bunyi nyaring, nyanyian Pedro yang biasa berbunyi tidak ada lagi. Betapa dia tidak dapat membayangkan apa yang baru saja terjadi. Apa yang baru saja dia alami dalam kehidupannya. Ketika dia sedang bersantai, dia bernyanyi, dia tersedot vakum, dia masuk ke dalam kotoran, dia disiram dengan air yang dingin, dia dipanaskan dengan vakum cleaner. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kadangkala kehidupan kita tidak tahu. Mungkin satu kali kita sedang bernyanyi memuji Tuhan,
Terima kasih Tuhan, Kau baik. Ketika tiba-tiba terdengar, kita mendapat kabar sesuatu hal yang tidak baik untuk kita dengar. Baru saja kita mendengar sesuatu, ada lagi kabar yang kita dapatkan bahwa sesuatu yang juga tidak baik kita dapatkan. Baru saja kita mendapatkan berita itu, datang lagi berita yang lain yang mengatakan bahwa dari rumah sakit, bahwa mengatakan, Pak, hasil lab kemarin menyatakan Bapak harus menghadapi perawatan yang serius. Ada banyak hal yang kita dengar tiba-tiba yang membuat kita tidak lagi dapat bersuka cita. Ya, tidak lagi dapat kita bernyanyi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ada banyak orang yang hari-hari ini diterpa oleh yang namanya badai kebutuhan. Diterpa, diserang oleh berbagai keraguan-raguan, dipukul oleh berbagai pertanyaan, dan di tengah trauma itu banyak orang kehilangan sukacita, membuat kehilangan puji-pujian dalam mulutnya. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, setiap kita pasti akan menghadapi yang namanya badai. Kita tidak bisa menolak ketika badai itu datang. Pertanyaannya adalah bukan kapan badai itu datang. Pertanyaan yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi badai itu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita mau belajar jangkar apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya dalam menghadapi kehidupan ini. Menghadapi badai yang dahsyat yang harus kita jalani hari-hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jangkar di sini yang pertama yang berbicara tentang hadirat Tuhan. Jangkar pertama yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah berubah hadirat Tuhan. Saya bacakan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Bisa poin yang pertama diklik. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan begini, janganlah takut karena aku menyertaimu, janganlah cemas karena akulah Tuhanmu, aku akan menguatkanmu, ya aku akan menolongmu, ya aku akan menopangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, badai apapun yang akan mengacaukan hidup kita, ketika kita memiliki iman yang kuat, hubungan kita erat dengan Tuhan, dan kita memiliki jangkar yang kuat berupa hadirat Tuhan. Di dalamnya pasti kita akan memiliki namanya damai sejahtera. Kita jalani hari-hari penuh dengan sukacita. Walaupun mungkin berat, sulit untuk kita jalani, tapi ketika hubungan kita erat dengan Tuhan, keluarga hubungan erat dengan Tuhan, caranya bagaimana? Mesbah doa keluarga harus tetap dijaga. Di dalamnya kita mengundang hadirat Tuhan. Ketika badai itu masuk, ada menerpa kita, menerpa keluarga. Ada satu jangkar yang kuat akan menopang. Apa itu? Hadirat Tuhan. Hubungan kita yang erat dengan Tuhan yang akan memampukan kita menghadapi badai apapun yang menerpa hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 di situ dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa, Allah kita luar biasa ya. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Dia tahu apa yang kita butuhkan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Dr. Tony Campolo. Dia adalah seorang pembicara, dia seorang penulis, dia juga seorang hamba Tuhan yang terkenal di Amerika. Dr. Tony Campolo ini menceritakan kisahnya tak kala dia masih kecil.
Sang ibu menyuruh seorang gadis, membayar seorang gadis untuk mengantarkan dia pergi dan pulang sekolah. Ketika kenaikan kelas, Dokter Campolo ini dia berkata kepada ibunya, "Ibu, mulai nanti besok aku tidak usah lagi diantar. Ya, aku bisa berjalan sendiri. Aku bisa sampai sekolah dan kembali. Dan aku akan berhati-hati." Dengan berat hati sang ibu berkata, "Baik, Campolo, kamu boleh berangkat pulang pergi sendiri." Hari-hari selanjutnya, Campolo Junior ini dia pergi sekolah dengan penuh kehati-hatian. Karena kota yang dia diami adalah kota yang ramai. Dia tidak terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Dia berhati-hati ketika menyeberang. Dia jalani hari-hari itu. Dan tidak terasa waktu yang dia jalani sudah bertahun-tahun. Dia jalani seorang diri. Satu kali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ketika ada sebuah pertemuan keluarga, Campolo Junior ini dengan bangga, dia berkata kepada saudara-saudaranya yang berkumpul saat itu. Dia membanggakan dirinya bahwa dia ketika dia masih kecil sekolah dasar kelas 2, dia sudah tidak lagi diantar oleh ibunya. Dia berani berjalan sendiri, pulang pergi sampai kembali ke rumah. Selesai dia berbicara, sang ibu menghampiri dia. "Campolo, tahukah kamu, tak kala engkau berangkat sekolah, aku selalu ada menyertai engkau. Campolo, tahukah kamu, tak kala kamu ada di sekolah, keluar dari sekolah, aku di sana ada. Tak kala engkau ada dalam perjalanan, aku selalu mengawasimu. Tidak pernah sedetik pun engkau lepas dari pengawasanku." Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, seperti halnya ibu dari Campolo ini, Tuhan kita juga Allah yang selalu menyertai kita. Amin. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan Bapak Ibu Saudara saya. Dia selalu menyertai kita. Mungkin kita selama ini merasa sendiri, tidak ada pertolongan dari siapapun. Tapi percaya, Tuhan menyertai kita. Amin. Dia selalu mengawasi kita. Dia memimpin langkah kita. Ya, dia tolong, dia tahu apa yang menjadi segala keperluan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, jangkar yang kuat berupa hadirat Tuhan kita miliki. Dengan apa? Dengan kita dekat dengan Tuhan. Tidak bisa hadirat Tuhan kita miliki tak kala kita jauh dari Tuhan. Kita akan jatuh tak kala badai itu menerpa kita. Kita akan jatuh tak kala angin kencang itu menerpa hidup kita. Tetapi ketika kita memiliki jangkar yang kuat berupa hadirat Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Hal yang kedua, jangkar yang kuat yang harus kita miliki sebagai orang percaya kepada Tuhan. Jangkar di sini berbicara tentang janji-janji Tuhan. Yesaya 40 ayat 31, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Lalu dalam Roma 4 ayat 21 dikatakan, Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Amin. Miliki jangkar yang kuat, apa itu? Berupa janji-janji Tuhan. Pegang terus janji Tuhan. Janji yang mana? Janji ketika Tuhan katakan, aku menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan berlaku buat setiap kita, terjadi buat setiap kita. Pegang janji Tuhan di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, untuk kita tetap kuat di dalamnya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan penuh dengan janji. Seorang dokter yang bernama Everett L. Strom
dari Ontario, Kanada. Dia secara khusus mempelajari tentang janji-janji Allah dalam Alkitab. Dari apa yang sudah dia pelajari, Alkitab mencatat 8.810 janji tertulis dalam Alkitab. Dari jumlah tersebut dikelompokkan kembali janji-janji itu yang Tuhan berikan kepada manusia ada berjumlah sekitar 7.800 lebih. Dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yehezkiel masing-masing membuat lebih dari 1.000 janji. Dan kalau kita membaca dalam Mazmur pasal ke-37, di situ ada banyak janji-janji Tuhan yang tertulis dalam pasal 37 itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari hari-hari ini, mari kita klaim janji-janji Tuhan, ya, untuk menjadi jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Untuk apa? Untuk kita mengarungi samudera kehidupan ini. Janji-janji Tuhan itu yang membuat kita menjadi kuat, berpengharapan baru, membuat pintu keputusasaan itu menjadi tertutup. Tidak ada lagi celah untuk kita berputus asa, hilang harapan. Karena apa? Kita tahu Tuhan yang berjanji, Tuhan akan menyertai, Tuhan yang akan memimpin setiap kita. Miliki jangkar yang kuat berupa apa? Pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Ya. Tak kala kita dalam himpitan, tak kala kita dalam sakit penyakit, pegang janji-janji Tuhan. Aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memulihkan engkau, aku akan memberkati engkau. Pegang terus janji Tuhan. Ya. Jangan pernah hilang jangkar yang kuat berupa janji Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, jangkar yang kuat di sini berbicara tentang rencana Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, kita hidup di mana orang dengan mudah sekali meninggalkan kapal kehidupan itu. Artinya ketika badai kehidupan menerpa mereka, menyerang mereka, banyak orang yang lari dari persoalan mereka, banyak orang yang menghindari masalah mereka, mereka lari dari rumah tangga mereka, mereka meninggalkan suami mereka, mereka meninggalkan istri, meninggalkan anak-anak, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan. Badai terlalu berat untuk kita jalani, tak kala kita menjalaninya seorang diri. Persoalan hidup terlalu berat, tak kala kita menjalaninya tanpa Tuhan. Masalah beban itu terlalu berat untuk kita jalani, tak kala semuanya kita tanggung sendiri. Kita tidak akan mampu. Rencana Tuhan indah buat setiap kita. Amin. Di balik setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di dalamnya ada rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup kita. Jangan tinggalkan kapal itu. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan persekutuan ibadah kita. Tapi sebaliknya dekat terus dengan Tuhan. Di balik kedekatan kita dengan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Karena apa? Kita tahu rencana Tuhan indah buat setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, rencana Tuhan, rencana yang luar biasa. Kadang kita tidak mengerti, Tuhan, apa rencanamu dalam hidupku? Mengapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Pertanyaan-pertanyaan ini saya percaya ada dalam hati kita.
Tuhan, apa yang Engkau mau kerjakan dalam hidupku? Tapi saya percaya, pegang teguh apa yang sudah Tuhan firmankan. Rencana Tuhan indah dan luar biasa. Hal yang keempat, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, yang terakhir yang mau saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangkar yang kuat yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Jangkar yang kuat di sini berbicara tentang kuasa Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hanya kuasa Allah yang kuat yang akan menjadi jangkar bagi kita di tengah badai. Tidak ada lagi yang lain. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Menikmati kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan mau melakukan banyak hal dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita melewati setiap badai yang kita harus jalani. Saat ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, mungkin kapal kita kelihatannya mulai tenggelam. Tapi kita harus sadari, semua gelombang ketika menjadi tenang, ketika angin sudah berhenti bertiup, ketika mungkin hujan sudah mulai reda, ketika awan badai sudah mulai berlalu, disitulah sesungguhnya kita melihat bahwa pertolongan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Banyak. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, saya mau ingatkan buat setiap kita pada pagi hari ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat, Tuhan yang penuh kuasa. Yang penuh kuasa. Dikatakan Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kalau Allah izinkan sesuatu terjadi, mungkin sesuatu yang tidak enak buat kita, tapi satu hal, Tuhan akan kerjakan sesuatu yang besar buat kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Yeremia 32 ayat 7 dikatakan begitu. Tuhan, sesungguhnya Engkau yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang merentang. Tidak ada sesuatu apapun yang mustahil untukmu. Luar biasa Allah kita. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Alkitab mencatat ketika Tuhan mempunyai kuasa untuk membuat kapak terapung. Ketika Tuhan membuat yang namanya keledai Bileam dapat berbicara. Ketika Tuhan mempunyai kuasa untuk membelah laut merah. Ketika Tuhan membangkitkan orang mati. Ketika Tuhan menyuruh angin badai berhenti. Maka Tuhan yang sama juga mempunyai kuasa untuk membuat kita dapat melewati badai kehidupan. Amin. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan Yesus, apakah kita sudah memancangkan jangkar kita dalam Tuhan pada saat ini? Jika sudah, maka saya percaya Bapak Ibu saudara dan saya pasti akan sanggup menghadapi badai kehidupan. Tetapi pertanyaannya, ketika kita belum memiliki jangkar itu, miliki jangkar yang kuat menghadapi badai. Berupa apa? Hadirat Tuhan, janji-janji Tuhan, rencana Tuhan, dan juga kuasa Tuhan. Amin. Firman Tuhan biar memberkati, menguatkan, meneguhkan setiap kita pada pagi hari ini. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Kita angkat sebuah pujian, lingkupiku Tuhan, lingkupiku dengan sayapmu. Naungi kami Tuhan, untuk kami dapat melewati badai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku
di saat badai. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang tinggi Tuhan. akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupi kami Tuhan, untuk kami dapat kuat menghadapi badai kehidupan ini. Ya Yesus, dengan sayang naungi kami Tuhan. Yesus, dalam kuasa di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah di saat badai. Ku akan terbang bersamamu Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan, sebab Kau Allah di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu Tuhan. Ya Yesus, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Engkau Allahku Tuhan. Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, Yesus. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang mampu. Engkau Allah yang sanggup dapat. Haleluya. Oh, terima kasih. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami berjalan seorang diri di tengah badai yang bergelora, yang menerpa kehidupan kami. Tuhan, kami memiliki jangkar yang kuat berupa hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu, rencana-Mu, janji-janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami yang membuat kami tetap kuat menghadapi badai ini Tuhan. Kami akan keluar sebagai pemenang karena Engkau yang memampukan kami Tuhan.
Hambamu berdoa buat jemaatmu yang mungkin saat ini sedang menghadapi banyak persoalan dalam hidup mereka. Tuhan, belas kasihan-Mu turun. Lawat setiap mereka yang dalam kelemahan fisik. Mereka dalam terbaring sakit saat ini. Lawat mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan mereka. Apapun yang sedang mereka derita, sakit apapun Tuhan. Pagi hari ini kami percaya, kami pegang janji-Mu Tuhan. Kau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Jemaat-Mu menghadapi persoalan apapun Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Ketika mereka pulang sebentar, mereka mendapatkan sukacita yang baru. Bahwa Allah ada bersama mereka. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah selesai disampaikan. Biar Tuhan Kau terus berbicara buat setiap kami. Untuk kami menjalani hari-hari kami bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Alaskan doa kami siang hari ini, pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.